إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلها صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada kajian yang lalu sama-sama kita telah mendengarkan uraian penjelasan Al-Quran mengenai penyebab terjadinya fitnah, pertentangan, perpecahan di tengah-tengah para ahli kitab. Padahal Allah telah menurunkan kepada mereka Alkitab sebagai mizan, sebagai rujukan, dan pegangan pada saat mereka berselisih. Allah anugerahkan karunia yang tak terhingga. Allah angkat para nabi, rasul dari Bani Israel. Allah berikan juga kekuasaan. Allah limpahkan berbagai macam rezeki bagi Bani Israel. Allah utamakan mereka atas manusia yang hidup pada saat itu. Allah juga anugerahkan bagi mereka bayyinatin minal amri, yang langsung penjelasan datang dari sisi Allah. Ternyata mereka berselisih bukan dalam kebodohan, tapi setelah datangnya ilmu, maka kelak Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya, begitu pula umatnya, untuk tidak mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kita. Kemudian kami, setelah kitab-kitab yang kami turunkan yang diperselisihkan, kami tempatkan engkau di atas syariat dari kami. Maka ikutilah syariat tersebut. Jangan kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsu mereka-mereka yang tak berilmu. Mereka sekali-kali takkan kuasa untuk melindungi engkau dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim satu sama lain bekerja sama, saling membela, saling menolong, saling membantu. Wallahu waliyul muttaqin, sedangkan Allah yang akan turun tangan menjadi wali bagi orang yang bertakwa. Hadza basairul nas. Al-Quran, begitu juga bimbingan petunjuk yang terdapat di dalamnya adalah basair. Bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi mereka yang yakin. Lalu apalagi yang kita akan cari
dari petunjuk di luar Al-Quran, padahal Al-Quran telah memenuhi segala-galanya. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana keterangan Al-Quran dalam berbagai macam surah menjelaskan penyebab perselisihan Bani Israel disebabkan karena al-baghyu. Ternyata peringatan ini tidak didengar, tidak diperhatikan oleh kaum muslimin umat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bercerai-berai karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai mizan dalam hidup mereka. Syaitan berhasil memecah belah mereka disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa mereka yang beriman, beramal soleh, patuh kepada Allah, berpegang teguh kepada kitabnya, menjadikannya sebagai rujukan dalam kehidupan mereka. Tidak mungkin Allah akan samakan orang-orang yang bergelimangan dosa dan kejahatan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik dalam kehidupan mereka maupun pada saat mati mereka. Apabila mereka menyamakan, maka betapa buruknya hukum dan keputusan yang mereka putuskan. Nah, pada kajian kali ini kita memasuki firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat? Coba kamu perhatikan. Kamu lihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah biarkan dirinya tersesat ala ilmin, dalam pengetahuan, bukan dalam kebodohan. Oleh karena itu, karena dia mengabaikan kebenaran, setelah memahami dan mengetahuinya, maka Allah tinggalkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyegel pendengarannya, begitu pula hatinya, hingga saluran-saluran untuk menerima kebenaran, kebajikan tertutup hingga dia tidak dapat menerima kebenaran. Begitu juga di hadapan matanya Allah Subhanahu wa taala letakkan tabir, faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang kuasa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah mengabaikan, meninggalkan dirinya. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar dan mengambil pelajaran dalam hal ini. Jadi Allah menyegel pendengaran maupun hati mereka, begitu pula pandangan mata mereka, bukan secara aniaya, tapi disebabkan mereka tidak mengikuti ilmu dan kebenaran, yang mereka ikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang menjadi penutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, begitu pula hati mereka. Nah, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-ta'birul Qur'aniyyu al-mubdi' yarsumu namudhajan ajiban lin-nafsil bashariyah hina tatrukul asla thabit. Hina tatruk al-asla thabit wa tattabi'ul hawa al-mutaqallib wa hina tata'abbadu hawaha wa takhba'u lah wa taj'aluhu masdara tasawwuratiha wa ahkamiha wa masyairiha wa taharrukatiha wa tuqimuhu ilahan qahiran lah mustawliyan 'alaiha tatalaqqa isyaratihi al-mutaqallibati bit-ta'ah. Tatalaqqa isyaratihi al-mutaqallibata bit-ta'ah wat-taslimi wal-qabul. Yarsumu hadhihi surata wa ya'jabu minha fi istinkarin syadid. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'aita innahu kainun ajibun yastahiqqul furjata wat ta'jib. Wa huwa yastahiqqu min Allahi an yudhillah fala yatadarakahu bi rahmatil huda fama abqa fi qalbihi makanan lil huda wa huwa yata'abbadu hawahu al-marid. Wa adallahu Allahu ala ilmin min Allahi bi istihqaqihi lid-dhalali. Penafsiran pertama, au ala ilmin minhu bil haqq. La yaqumu li hawahu wa la yasudduhu an ittikhadhihi ilahan yuta'.
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في أمره. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فانطمست فيه تلك المنافذ التي يدخل منها النور وتلك المدارك التي يتسرب منها الهدى وتعطلت فيه أدوات الإدراك بطاعة الهوى طاعته الإبادة والتسليم بطاعة الهوى طاعته الإبادة والتسليم. فمن يهديه من بعد الله والهدى هدى الله وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة فذلك من شأن الله الذي لا يشاركه فيه أحد حتى رسوله المختارون أفلا تذكرون ومن تذكر صحى وتنبه وتخلص من ربقة الهوى وعاد إلى النهج الثابت الواضح الذي لا يضل سالكه. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هذا المقطع الأخير من السورة يعرب مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب ويرد عليها من واقع نشأتهم الذي لا مجال لإنكاره وهو واقع قريب منهم ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة يرونه واقعا بهم وإن كان لم يحن بعد موعده لأن التصوير القرآني يعرضه حيا شاخصا كأنهم يرونه رأي العين من خلال الكلمات. ثم تختم السورة بالحمد لله الواحد الربوبية في السماوات وفي الأرض ولجميع العالمين في السماوات والأرض وتمجيد عظمته وكبريائه المتفردة في السماوات والأرض لا ترتفع أمامها هامة ولا يتطاول إليها متطاول وهو العزيز الحكيم. هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة. الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا. هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة. الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه في الدنيا رأي العين. جيل يموت وجيل يحيا وفي ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد الموت إنما هي الأيام تمضي والدهر ينطوي فإذا هم أموات فالدهر إذن هو الذي ينهي آجالهم ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون. وهي نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر ولا تبحث عما وراءها من أسرار وإلا فمن أين جاءت إليهم الحياة وإذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين حتى يظن أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون كالمرضى والأقوياء يموتون كالضعاف ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة ويحاول أن يعرف وأن يدرك حقيقة الأسباب. لهذا يقول الله عنهم بحق وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ظنا غامضا واهيا لا يقوم على تدبر ولا يستند إلى علم ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان وبسبب آخر غير مرور الأيام وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق وحكمة الله فيها وسر الحياة والموت الكامل وراءهما المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة. فالناس يحيون في هذه الأرض ليؤتوا فرصة للعمل وليبتليهم الله فيما مكنهم فيه ثم يموتون حين يحين موعد الحساب الذي أجله الله فيحاسب على ما عملوا وتتبين نتيجة الابتلاء في فترة الحياة ومن ثم فهم لا يعودون إذا ماتوا فليست هنالك حكمة تقتضي عودتهم قبل اليوم المعلوم وهم لا يعودون لأن فريقا من البشر يقترحون هذا فاقتراحات البشر لا تتغير من أجلها النواميس الكونية النواميس الكبرى التي قام على أسبابها الوجود ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ولماذا يأتي الله بآبائهم قبل الموعد الذي قدره وفق حكمته العليا أليكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى؟ يا عجبا أليس الله ينشئ الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة وفق سنة إنشاء الحياة ولله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في آبائهم ها هي ذي تقع أمام أعينهم بعينها وبذاتها والله هو الذي يحيي ثم هو الذي يميت فلا عجب إذن في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة ولا سبب يدعو إلى الريب في هذا الأمر الذي يشهدون نظائره فيما بين أيديهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض فهو المهيمن على كل ما في الملك وهو صانع كل شيء فيه وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه وكل من فيه wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan sebab dari keingkaran, penyimpangan dalam hidup ini, menolak untuk menerima kebenaran, ternyata hawa nafsu di balik semua ini yang dalangnya adalah syaitan. Sebagaimana syaitan mengetahui kebenaran, menolak untuk sujud, mengikuti perintah Allah yang menciptakan. Syaitan juga ingin mengajak kita. Lalu syaitan membisik-bisikkan argumen palsu kepada para pengikutnya. Di antaranya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka berkata, sesungguhnya kehidupan kami ini tak lain hanyalah sebatas kehidupan dunia. Kami mati, kami hidup, dan tak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Sungguh mereka tidak memiliki dasar ilmu atas apa yang mereka ucapkan, mereka hanya menduga-duga dan meraba-raba. Sebagaimana uraian Sayyid Qutb, bahwa kematian ini tidak memiliki aturan yang jelas, tolak ukur yang jelas. Di mana kita jumpai bukan hanya orang-orang tua yang mati, lebih dulu ternyata banyak anak-anak, bahkan bayi
yang meninggalkan dunia sebelum orang-orang tua. Begitu juga bukan hanya yang sakit, berapa banyak orang-orang yang sehat, segar, bugar dengan usia muda, ternyata mendahului mereka yang sakit, bahkan berulang-ulang kali dalam keadaan koma. Begitu pula bukan hanya yang lemah, yang meninggal dunia lebih dulu, berapa banyak yang kuat dan gagah ternyata dalam usia muda mereka lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya masa merupakan argumen yang menjadi pegangan mereka, mengapa justru mereka-mereka yang lebih muda, yang lebih segar, yang lebih kuat, banyak dari mereka yang meninggal dunia sebelum mereka-mereka yang sakit. Oleh karena itu jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab ucapan mereka sederhana. Sesungguhnya yang menghidupkan kalian adalah yang menganugerahkan kehidupan bagi kalian untuk pertama kalinya. Sebagaimana dalam surat Yasin pun ketika mereka berkata, qalu man yuhyil idhama, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Mereka mengatakan siapa yang akan menghidupkan kembali mereka yang telah mati padahal tubuh mereka telah hancur, tulang belulang mereka pun telah rapuh. Allah menjawab dengan jawaban yang sederhana, yang logis, yang tak terbantahkan. Katakan yang menghidupkannya kembali, yang menciptakannya untuk pertama kali, yang menganugerahkan kehidupan. Dan dia maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya. Begitu pula mengenai penciptaan. Jadi kita lihat bagaimana argumen mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu, yang menolak kebenaran, argumen yang benar-benar rapuh. Sedangkan argumen Allah, argumen yang tak terbantahkan. Ternyata bukan hanya argumen yang tak terbantahkan bagi orang di luar Islam, tapi juga bagi kaum muslimin yang meninggalkan Al-Quran lalu menggantikannya dengan lain Al-Quran. Yang mengakibatkan akhirnya umat yang tadinya merupakan satu kesatuan dipecah-pecah, dicabik-cabik oleh hawa nafsu mereka. Mereka bukan mengikuti Al-Quran atau menggiring mereka untuk mengikuti Al-Quran, malah mereka menggiring ayat-ayat Al-Quran untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Ini betul-betul merupakan pelajaran yang amat indah bagi kita, mudah-mudahan membuka kesadaran kita semua. Nah, kita memasuki ruang diskusi, atau mungkin sebelumnya Ustaz Hamzah mau nambahkan enggak? Baik, dipersilakan ikhwan, akhwat yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita bahas surat Al-Jathiyah dari awal ayat sampai sekarang, itu kelihatan ada benang merahnya ketersambungan antara orang yang beriman, kemudian dia yakin, kemudian dia bersyukur, kemudian dia menggunakan akalnya. Dan diperbandingkan di sini dengan Bani Israel. Ini kan seperti yang Ustaz Hamzah suka jelaskan. Wasma'i ya jaro. Yeah. Ini kan memberikan gambaran bagaimana ada orang juga yang diberikan ilmu, tapi karena dia jahil dan mengikuti hawa nafsu, akhirnya dia tercampakkan. Yang menjadi permasalahan di sini Ustaz, yang pertama, kata dari ayat yang pertama, la ayatil lil mu'minin, kemudian liqaumi yuqinun, kemudian liqaumin yaqilun. Ini kan menggambarkan sebenarnya satu kesatuan dari seorang hamba Allah yang beriman, umat Nabi Muhammad. Kemudian dia bersyukur ya dengan Allah menundukkan alam semesta ini. Kemudian juga yatafakkarun. Kemudian diperbandingkan dengan Bani Israel yang sebelumnya juga mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu banyak, akhirnya sebagian dari mereka terpuruk. Dan di sini dijelaskan karena jahil dan juga hawa nafsu. Yang menjadi permasalahan di sini Ustadz, kalau kita lihat kan Bani Israel ini seperti wasma'i ya jaroh, menjadi pelajaran buat orang yang beriman. Kalau di kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad, ada juga misalnya satu Ustadz ya, contoh ada orang ulama tapi dia juga
ittiba hawanya, mengikuti hawa nafsunya. Kemudian juga ada orang yang pakai cadar. Ketika ditanya kenapa kamu pakai cadar, agar jangan sampai membangkitkan gelora nafsunya laki-laki. Nah ini kalau kita lihat Ustadz, padahal kan mukmin yang yakin, kemudian juga yatafakkarun, yakilun, tapi juga hampir sama mereka ini seperti juga Bani Israel. Jadi pengingatan wasma'i ya jaro ini bagaimana Ustaz? Itu aja, terima kasih. Sedangkan mereka juga ada nafsu, dan juga nafsu kadang-kadang ini juga yang membuat pengetahuan terbalik, malah justru begini Ustaz. Kadang-kadang ilmu ini yang bisa mengontrol nafsu. Orang mukmin ini kan dapatkan ilmu dari Al-Quran. Bagaimana ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini justru bukan mengontrol hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang mengontrol ilmu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi, menyaksikan bagaimana sejarah membuka mata kita untuk menyaksikan hukum dan sunnatullah yang berlaku. Kaum-kaum yang dibinasakan Allah karena kejahatan dan dosa-dosa mereka. Kaum yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima warisan bumi ini karena mereka taat kepada Allah, istiqamah di atas jalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk bertafakur, belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, Allah mengajak kita untuk melakukan pesiar, belajar dari berbagai macam kejadian-kejadian yang dapat betul-betul menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Hingga dengan pelajaran-pelajaran ini mereka memiliki kalbu yaqiluna biha. Yang apa? Yang menahan diri mereka dengan pelajaran-pelajaran tersebut dari berbagai macam maghabbah, akibat-akibat yang dialami umat terdahulu. Kita tahu kata aqala yaqilu dalam bahasa Arab, arti katanya adalah mengikat, menahan. Seperti ucapan Rasul kepada seorang badui yang melepaskan ontanya, lalu dia mengatakan saya bertawakal, dia mengatakan iqilhu thumma tawakkal 'ala Allah, atau iqilha thumma tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu baru setelah itu kamu bertawakal pada Allah. Nah, kalbu yang beriman, yang mengambil pelajaran dari apa-apa yang dipelajari, itu akan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut, yang akan mendatangkan akibat yang buruk. Tapi kalbu yang diselimuti hawa nafsu, kalbu tersebut tidak peduli terhadap akibat dari perbuatan buruknya. Seperti yang kita saksikan pada sisa-sisa kota peninggalan kaum Tsamud yang dikenal dengan nama Ula saat ini. Mereka mengadakan membangun berbagai macam bangunan untuk kunjungan wisata. Lalu mereka menari-nari, bahkan sebagian perempuan menari hampir dalam keadaan telanjang. Padahal Nabi ketika melintasi tempat tersebut menutup kepalanya. Bahkan mengitar dan tidak berdiam di tempat tersebut karena khawatir azab yang menimpa umat terdahulu akibat perbuatan mereka akan menimpa. Padahal Nabi dan Rasul. Tapi ternyata mereka pada saat ini yastahtiruna bidinillah.
wa bi'indhari. Mereka memandang sepele peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak pernah terjadi azab yang Allah turunkan kepada kaum Tsamud. Padahal mereka tahu. Tapi ternyata kalbu mereka dikuasai oleh hawa nafsu hingga membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan tanpa peduli terhadap peringatan maupun ancaman Allah. Jadi mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi ada yang hanya sekedar untuk bersenang-senang bersukaria, tapi ada yang melakukan perjalanan sambil menjadikannya sebagai pelajaran. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi Mahdi, kita lihatnya fase yang Allah sebutkan sebagaimana yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Ayat-ayat Allah secara umum di langit dan di bumi ini, bagi yang memandang, tergantung keadaannya. Apabila yang memandang pelajaran-pelajaran yang terdapat di langit dan di bumi secara umum termasuk dirinya, memandangnya dengan pandangan yang sehat bukan pandangan yang sakit, dia akan menemukan pelajaran yang amat banyak. Tapi bagi yang sakit matanya atau mata hatinya, ketika dia melihat semua ini, bukan hanya dia tidak mengambil pelajaran, tapi justru pandangannya akan menghasilkan hasil yang terbalik, wal'iyadzubillah. Maka Allah katakan fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukan kedua bola mata kita, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada ini yang dibutakan oleh hawa nafsu, dialah yang buta dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, pembuka pintu hidayah yang akan masuk ke dalam hati kita pertama diawali dengan iman. Dan iman ini terus berkembang, semakin mendalami, semakin berzikir dan bertafakur, maka keimanannya akan tumbuh bertambah hingga menghasilkan keyakinan. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah sebutkan ciri-cirinya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita lihat masuk tahap berikutnya, dijelaskan ulul albab. Pertama-tama hati mereka selalu berzikir dan mengingat Allah. Lalu mereka bertafakur hingga mengantarkan mereka pada kebenaran dan hakikat yang sejati. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungi kami dari azab api neraka. Nah, ini berpindah kepada taraf keyakinan. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Lalu dengan pendalaman yang lebih dalam, perjalanan yang lebih luas, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali yang berhubungan erat dengan diri mereka. Butiran-butiran hujan yang menghasilkan rezeki, menghidupkan juga bumi setelah kematiannya. Perkisaran angin, dengan meneliti semua ini, maka hati mereka dari taraf iman yakin menuju keadaan yang lebih sempurna. Mereka menjadi orang-orang yang cerdas, berakal sempurna, dan mereka betul-betul menahan diri mereka dari perbuatan yang tidak baik. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagai tanda keislaman seorang yang baik akan meninggalkan apa-apa yang tidak cocok, tidak layak, tidak pantas bagi dirinya. Jadi semakin sempurna akal seseorang, semakin betul-betul sempurna perilakunya, tutur katanya, pandangannya, pendengarannya, lisannya, begitu pula sepak terjangnya. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Oleh karena itu seorang bukan dinilai dengan luas ilmunya, tapi dengan kesempurnaan akalnya yang melahirkan juga kesempurnaan perilaku, dan betul-betul semuanya mengarah kepada tujuan hidup yang amat indah. Oleh karena itu mereka-mereka yang menolak kebenaran sebetulnya orang-orang yang tenggelam dalam kedustaan dan mengada-adakan kebohongan, menolak ayat-ayat Allah, lalu mendustakan kebenaran. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati.
siapakah yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan kebohongan, kemudian dia mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Yang benar didustakan, lalu dia mengada-adakan kebohongan. Ini kan jelas-jelasan betul-betul seorang yang bukan hanya berbohong kepada manusia, tapi berbohong kepada dirinya, memutarbalikkan fakta. Mengada-adakan kebohongan, kemudian mendustakan yang benar. Ini merupakan gambaran dari perilaku orang-orang yang ingkar dan kafir, termasuk orang-orang munafik. Jadi Ahmadi, kalau kita renungkan sama-sama ya, bagaimanapun cerdasnya seseorang, tapi kalau hatinya ya, tidak menerima kebenaran, maka orang semacam ini betul-betul orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengendalikan ilmu pengetahuannya bukan untuk kebenaran yang bermanfaat, tapi dipergunakan justru untuk hal-hal yang tidak benar seperti ulama-ulama su. Ulama-ulama su ini yang hafidh Al-Quran, yang fasih lisannya, berbicara juga cukup indah. Tapi sayang, sungguh sayang, ternyata akalnya tertutup oleh hawa nafsunya. Ini yang Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah tidak mengatakan afara'aita man ittakhadha hawahu ilahahu, la. Tapi Allah katakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat, memperhatikan hal yang amat aneh, menakjubkan? Ini kan pertanyaan di sini mengajak kita untuk bertakjub, menonton, menyaksikan keadaan yang amat aneh. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Apa enggak mengherankan? Lalu wa adallahu Allahu ala ilmin. Saksikan bagaimana Allah biarkan dia tersesat ala ilmu. Dia orang yang berilmu, tahu, tapi dia melakukan perbuatan yang menjijikkan dan merendahkan. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i. Allah segel telinganya hingga orang berikan peringatan, teguran, bagaimanapun benarnya tidak akan dipedulikan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Begitu pula kalbunya. Kalbunya dalam keadaan tertutup oleh hawa nafsu. Wa ja'ala ala basarihi rishawa, dan Allah jadikan tabir di hadapan matanya. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, ini bahayanya betul-betul orang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jadi ilmu betul memang menjadi wasilah orang untuk dapat melihat yang benar, berpikir dengan benar. Tapi kalau nggak dihiraukan, kalau nggak dihormati, tapi dia kedepankan hawa nafsunya, maka orang-orang semacam ini wal'iyadzubillah, orang-orang yang paling mengerikan nasibnya, kecuali dia bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal akhbil. Pada saat waktu Nabi Muhammad SAW itu hidup, Allah langsung mengingatkan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbar min al-ahbar katsir Ruhbani bil batil la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaqnizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum. Nah, sekarang bagaimana Ustaz? Rasulullah tidak ada. Umat Islam ini siapa yang memberitahukan seperti yang diberitakan pada saat waktu Rasulullah hidup? Itu ke satu. Kedua Ustaz, ya, ini kemarin ada yang Allah menganjurkan kepada kita, untuk orang-orang beriman, untuk minta ampun kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Bukan minta ampun, mengampun, memberikan maaf. memaafkan. Meminta ampun. Bukan. Memaafkan. Istighfar lakum. Oh, di surat Taubah. Itu di surat At-Taubah. Iya. Kenapa tidak dikasih untuk minta ampun pada orang-orang musyrik atau orang kafir? Kenapa pada waktu ayat di Yazid di yang sekarang ayat qul lil ladzina amanu
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام Allah. أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون. Baik. Itu pertanyaan kedua Ustaz. Bagaimana Ustaz? Baik. Bagaimana sekarang yang memberitahukan kepada orang mukmin seperti yang pada saat waktu pada Rasulullah orang mukmin dikasih berita akhbar ini seperti ini zaman. Bagaimana sekarang kenyataan Ustaz? Terima kasih. Baik. Rasulullah SAW menyampaikan amanat Allah dengan jujur. La yazidu alaiha wa la yanqus. Tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Betul-betul sebaik-baiknya Rasul Al-Amin. Lalu dilanjutkan setelah beliau wafat maka kewajiban ini jatuh pada umatnya. Tidak menunjuk seseorang tapi Allah katakan wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lalu Allah jelaskan karakteristik dari umat Nabi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan kata umat di sini menunjukkan bahwa ini merupakan tugas yang harus dipikul bersama. Sebagian tampil dengan ilmunya melakukan amar ma'ruf, mengajak pada kebajikan, tapi harus didukung. Mau tidak mau dalam dakwah ini membutuhkan dukungan dari umat secara menyeluruh. Ada yang mendukung dengan materi secara finansial, ada yang mendukung dengan sarana-sarana yang mereka miliki yang bermacam-macam. Yang menjabat dengan jabatannya, dia wajib untuk mendukung orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pada saat terdapat orang-orang seperti mereka, maka pada saat itu mereka akan betul-betul merasakan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan kesuksesan di hari akhir nanti. Dan mereka menempatkan diri mereka secara layak sebagai pengikut Nabi. Tapi kalau mereka tidak melakukan hal ini, baik itu ulamanya maupun orang-orang lain yang seharusnya bekerja sama dalam fardu kifayah ini, yang artinya kewajiban yang Allah bagikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh umat. Maka dengan sendirinya umat tersebut, umat yang kehilangan betul-betul kemuliaan yang Allah janjikan sampai mereka kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terjadi pada ahli kitab sebelum kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna katsiran minal ahbari war ruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batili ya wa yasudduna sabilillah. Setelah itu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kita lihat di sini peran ulama yang seharusnya menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Para ulama ini merupakan warathatul anbiya. Mereka mengikuti Rasul menyampaikan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka bukan menggunakan ilmu ya, dan peran mereka untuk mengumpulkan harta benda bagi diri mereka. Kemudian untuk kepentingan mereka. Agar membawa keuntungan bagi mereka, mereka justru menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menghalang-halangi manusia, contohnya menghalang-halangi orang untuk berjihad, memberikan dukungan bagi saudara mereka di Gaza. Karena apa? Karena negara tempat mereka bernaung ini, negara yang mempunyai hubungan dengan Zionis. Mereka takut kehilangan peran mereka. Akhirnya mereka mulai membawakan ayat-ayat argumen ya, untuk menghalang-halangi dukungan perjuangan dalam mendukung saudara mereka yang teraniaya di Gaza. Padahal ini merupakan hal yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan diperintahkan Rasulnya. Begitu pula para ulama ketika di Mesir menuntut agar rakyat Mesir memberikan dukungan. Ternyata mufti Mesir yang bicaranya pandai, hafid Al-Quran, mengatakan keputusan bukan di tangan ulama tapi di tangan penguasa. Kapan perang itu harus dilakukan.
Jadi kita lihat ulama-ulama ini yang mengumpulkan harta benda, kekayaan, mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan mereka mengumpulkan harta benda yang melimpah. Seperti yang terjadi sebelum masa Renaissance pada abad 18 ketika raja-raja berkolaborasi dengan para tokoh agama mereka untuk mengumpulkan kekayaan dengan melakukan penindasan terhadap rakyat. Hingga pada akhirnya agama dipisahkan dari kehidupan karena penyelewengan. Begitu juga ulama-ulama di tengah-tengah kita banyak yang mengikuti jejak langkah ahli kitab. Tapi bukan berarti seluruh ulama seperti itu. Banyak ulama-ulama yang memberikan peringatan, menyampaikan amanat Allah, pesan-pesan Allah kepada umat. Nah, tugas kita ini bukan memaksa orang beriman. Bukan memaksa mereka untuk meninggalkan kejahatan. Mereka tidak menyampaikan amanat Allah. Kalau sudah disampaikan, kita berikan peringatan kepada mereka, mereka tidak hiraukan. Allah yang akan turun tangan kepada mereka-mereka yang berbuat kejahatan di muka bumi tanpa menghiraukan kehormatan Allah. Dan Allah akan selamatkan mereka-mereka yang beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita nggak mungkin bisa merubah zaman, keadaan ya. Yang kuasa melakukan hal tersebut adalah Allah. Tugas kita sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Yang Allah turunkan kepadamu. Kalau kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Rasul menyampaikan. Bahkan mengambil kesaksian dari umatnya pada Hajjatul Wada. Ala hal ballaght, umatnya semua bersaksi. Lalu kita bagaimana? Pada saat dipanggil di hadapan Allah, lalu masyarakat ya, ditanya, apakah ulama-ulama kalian telah memberikan peringatan kepada kalian? Kalau kita tidak melakukan, maka nasib kita akan lebih buruk dari para penyembah berhala. Karena Allah berikan amanat dan kemuliaan bukan kita sampaikan, malah kita gunakan untuk bersenang-senang, beriforia, berkolaborasi dengan orang-orang yang zalim. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang tadi masalah kedua tadi, Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak menghabiskan waktu meladeni orang-orang kafir. Katakan pada orang-orang yang beriman agar mereka memberikan maaf, tidak meladeni mereka-mereka yang tidak sama sekali beriman kepada hari-hari Allah di saat Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia. Ini sebetulnya hiburan bagi kita untuk menjelaskan posisi kalian tuh posisi yang amat mulia. Sedangkan mereka-mereka ini orang-orang yang bodoh. Kalau kalian ladeni hanya menghabiskan waktu kalian, membuat sesak dada kalian, dan tidak ada manfaat yang kalian ambil. Oleh karena itu berikan maaf dan tidak meladeni mereka. Biar Allah yang turun tangan. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Serahkan kepadaku orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tangguhkan mereka sedikit. Nah, kalau firman Allah dalam surat Taubah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, hamzah atau aw di sini litaswiyah. Baik kamu mohon ampun untuk mereka atau tidak memohon ampun, falan yaghfirallahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Jadi perintah istaghfir lahum di sini bukan kata perintah agar Rasul memohon ampun bagi mereka, tapi kata perintah di sini sebetulnya ya apa? Untuk menjelaskan bahwa keadaan mereka sama baik kau memohon ampun untuk mereka atau tidak, Allah tidak akan berikan ampunan. Yang akan menerima doa dari Nabi dan orang yang beriman itu orang-orang yang berdosa, yang menyesali perbuatan mereka. Mereka ingin kembali kepada Allah, tapi mereka lemah di hadapan hawa nafsu mereka. Tapi mereka mau kembali pada kebenaran. Nah, kita mohonkan ampun untuk mereka, doakan agar Allah teguhkan hati mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman untuk memohon ampun bagi orang-orang yang telah mati dari kalangan musyrik. Tapi ayat ini bukan perintah untuk memohon ampun, tapi ayat ini istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum menunjukkan at-taswiyah. Sama saja. Kau mohon ampun untuk mereka atau tidak, mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Walaupun kamu mohon ampun bagi mereka sebanyak 70 kali.
Ini merupakan keterangan-keterangan yang saling bertalian satu dengan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Insya Allah kita bertemu kembali esok hari. Allah panjangkan usia kita, berkah hidup kita, ampuni dosa kita, dan jadikan kita orang-orang yang menyampaikan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب فقهنا وفقه لنا آمين. وقنا في ديننا وأهل الكتب والأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا تقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء آمين يا رب. بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر آمين يا رب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.